Ibadah kita akan kita mulaikan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang terbaik saat ini. Kami akan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah ibadah ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Karena kehadiran-Mu itu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur menyerahkan ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
kesempatan terindah Tuhan saat ini. Kau sudah melawat kami, sudah memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan saatnya Tuhan, kami merindukan mendengarkan isi hatimu Tuhan. Pakai hamba-mu yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, dengan hikmat sorgawi, pewahyuan ilahi yang dari Tuhan, agar supaya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan benar-benar Tuhan, kami percaya akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Jemaat House of Worship Gereja Betani Indonesia di Kota Bitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan renungan dengan tema Witness. Berbicara mengenai saksi, kita sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Kristus harus memahami bahwa kehidupan kita adalah sebagai saksi Kristus. Dengan memahami hal tersebut, kita akan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Di sini sangat jelas Rasul Petrus menuliskan bahwa hidup anak Tuhan juga harus menarik perhatian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak mengikuti cara atau gaya hidup warga dunia ini. Petrus meminta mereka untuk bermental seperti pendatang atau perantau. Karena seperti halnya pendatang atau perantau, sebab anak-anak Tuhan juga hanyalah sebagai tamu sementara di dunia ini. Karena sejatinya mereka adalah warga kerajaan surga. Jadi hidup mereka harus berbeda dan mereka harus memiliki cara atau gaya hidup yang baik, yang berbeda dari dunia ini. Karena ingat sekali lagi, mereka adalah pendatang atau perantau, atau bisa lebih dispesifikkan lagi, tamu sementara. Jadi anak-anak Tuhan, saksi-saksi Kristus itu bukan lahir dari dunia, bukan berasal dari dunia, tapi hanya sebagai tamu di dunia. Kita lanjut di ayat yang ke-12. Ini adalah ayat kunci, yang tadi itu hanya pengantar saja. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu rusak, orang percaya ini harus dituntut untuk tetap memiliki cara hidup yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah cara untuk kita bisa menjadi saksi yang benar. Jangan sampai kita yang sudah menyandang status anak Tuhan malahan punya cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila perbuatan dan tingkah laku kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia, mustahil kita dapat menjadi saksi Kristus yang benar. Sebaliknya, kita malah akan menjadi batu sandungan bagi mereka, dan mereka pun akan menertawakan kita atau meremehkan kita. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu agar kita dapat memberitakan perbuatan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang baik. Untuk menjadi saksi Kristus, tidak ada jalan lain selain kita harus berani membuang segala sesuatu yang lama dalam hidup ini
Walaupun mungkin yang lama itu menyenangkan daging, namun inilah harga yang harus dibayar. Kita harus berani bertindak untuk membereskan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan tanpa terkecuali dan kembali kepada prinsip Alkitabiah. Membuang segala hal yang disukai bukan perkara yang gampang, tetapi bila kasih Kristus telah sepenuhnya menguasai hidup kita, tidak akan ada penderitaan seberat apapun yang dapat menghalangi kita untuk maju bersama Kristus. Hal inilah juga yang dialami oleh Paulus yang tidak hanya bisa berbicara, tetapi dalam hidupnya pun benar-benar menjadi saksi Kristus. Tanpa memiliki kesaksian hidup, kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi, marilah kita menjadi saksi yang benar dengan cara lewat perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Allah, agar orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus, bahkan mereka yang mencemooh kita, memfitnah kita, suatu saat nanti akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan, kesaksian-kesaksian yang kita saksikan kepada mereka itu adalah hal yang benar. Dan itu akan terjadi pada waktu Tuhan melawat mereka. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini kami dapat belajar bagaimana cara untuk kami bisa menjadi saksi yang benar, agar kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, bisa menjadi berkat dan kesaksian yang baik di sekitar kami dan terhadap orang-orang yang kami temui. Mari Tuhan, ajar kami terus ya Bapa untuk tetap menjadi saksi Kristus dengan mengikuti teladan hidup yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.